Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertidasamaan, eksponen, dan logaritma. Mari kita mulai. Pertidasamaan logaritma. Di sini kita akan membahas tentang pertidasamaan logaritma dan bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari pertidasamaan logaritma yang disajikan di dalam soal. Oke, mari kita mulai ke soal nomor 1. Nomor 1, kita ada 4 log x kuadrat tambah x kurang dari setengah. Sebelum kita lanjut mengerjakan soalnya, kita perhatikan dulu yang paling atas. Di sini ada bentuk logaritma a log b, di mana a-nya adalah basis dan b-nya adalah numerus. Maka syarat basis adalah lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Kalau syarat numerus, dia lebih dari 0. Oke, untuk soal nomor 1, kita ada bentuk 4 log gitu ya di sebelah kiri, dan di sebelah kanan tidak ada. Oke, gimana caranya kita memunculkan logaritma di ruas sebelah kanan? Ya, kita kalikan dengan 1, di mana 1 itu adalah A, log A. Di sini 4 log 4, supaya basisnya sama dengan ruas sebelah kiri. Selanjutnya, untuk angka setengah di depan 4 log 4 itu bisa kita pindahkan ke belakang berdasarkan sifat logaritma ya. Jadi dibaca lagi sifat logaritmanya, di sini kita gunakan, berarti kita memperoleh 4 log x kuadrat plus x kurang dari 4 log 4 pangkat setengah. Oke, sudah sama basisnya kedua ruas, kita bisa langsung jadikan dia numerusnya yang sama. Jadi basisnya bisa diabaikan. Jadi kita punya x kuadrat plus x kurang dari 4 pangkat setengah atau akar 4 ya. Nah, di sini akar 4 itu adalah 2. Oke. Di sini sudah bentuk pertidasamaan kuadrat ya. Jadi kita bisa langsung pindahkan untuk ruas sebelah kanannya kita buat 0. Jadi kita memiliki x kuadrat plus x min 2 kurang dari 0. Oke, dari sini sudah familiar, bisa langsung kita faktorkan untuk mencari pembuat 0. Oke, kita punya di sini x tambah 2 dan x kurang 1, di mana berarti x tidak sama dengan negatif 2 dan x tidak sama dengan 1, karena di sini pertidasamaannya tidak mengandung tanda sama dengan. Oke, kita buat garis bilangan x, di mana negatif 2 dan 1-nya itu bulat kosong. Kemudian tandanya kita peroleh dari mencoba, gitu ya, atau kalau misalkan sudah tahu konsepnya, ini sebenarnya tandanya plus min plus. Nah, di sini kalau kita coba angka 0 ya, untuk ke x tambah 2, berarti 0 tambah 2 plus. Untuk ke x kurang 1, 0 kurang 1 min. Plus kali min adalah min. Kita letakkan min di sini, dan kanan kirinya ini berubah arah, atau kita tulis dia plus. Jadi kita, karena butuh yang min ya, jadi kita punya di tengah itu negatif gitu ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang tengah. Oke. Nah, ini belum selesai. Kenapa? Karena untuk syarat basis dia sudah memenuhi ya. A-nya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Tapi bagaimana untuk numerus? Oke, di soal numerusnya di sini adalah x kuadrat plus x, di mana syarat numerusnya itu harus lebih dari 0. Maka kita harus buat gitu garis bilangan di mana untuk syarat numerusnya x kuadrat plus x-nya lebih dari 0. Kita faktorkan seperti biasa karena ini adalah pertidasamaan kuadrat. Oke, kita punya di sini x-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan negatif 1. Maka kita buat garis bilangannya, ya, kita butuh yang positif, jadi ke arah yang luar gitu ya. Jadi lebih kecil dari negatif 1 dan lebih besar dari 0. Untuk tanda plus min plusnya sama ya, seperti pertidasamaan kuadrat pada umumnya. Oke, setelah kita memiliki syarat numerus, di sini kita gabungkan gitu ke dalam penyelesaian utama. Jadi di sini kita punya dua warna nih di grafiknya. Nah, pertidasamaannya itu harus mencangkup dua-duanya, yang hitam dan yang biru. Jadi yang mana yang punya dua warna? Oke, yang ini ya. Jadi kita punya di sini pertidasamaannya itu memiliki himpunan penyelesaian di mana x-nya itu lebih dari negatif 2 dan kurang dari negatif 1, atau x-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1.
X anggota bilangan real. Oke, bisa dipahami ya. Jadi di sini jangan lupa syarat numerusnya. Untuk logaritmanya yang penting adalah basisnya sama, kemudian tinggal perhatikan numerus, selesaikan dengan pertidaksamaan satu variabel, gitu ya caranya buat pembuat nolnya, kemudian garis bilangannya, kemudian buat untuk syarat numerusnya, dan iriskan. Sudah itu kita arsir yang warnanya lengkap gitu ya, di sini hitam dan biru. Maka penyelesaiannya seperti di layar. Oke, lanjut ya. Kita ke soal nomor 2. Di sini kita ada setengah log x kuadrat kurang dari sama dengan setengah log 8x tambah 20. Oke, karena ini sudah sama nih basisnya yakni setengah gitu ya. Jadi langsung aja kita perhatikan numerusnya. Tapi jangan lupa kalau basisnya itu kurang dari 1 dan lebih dari 0, itu tanda persamaannya dirubah arahnya. Sama seperti pada pertidaksamaan eksponen pada video sebelumnya. Ya, jadi karena basisnya itu kurang dari 1, lebih dari 0, maka pertidaksamaannya berubah arah. Jadi memperhatikan numerusnya itu kita ganti. Jadinya x kuadrat lebih dari sama dengan 8x tambah 20. Dicatat ya untuk sifatnya. Oke, kemudian setelah itu kita jadikan satu ruas 0, misalkan ruas sebelah kanan ya, berarti semua pindah ke ruas sebelah kiri, jadi kita memiliki x kuadrat kurang 8x kurang 20 lebih dari sama dengan 0, faktor-faktornya adalah x sama dengan 10, dan atau x sama dengan negatif 2. Ya, setelah itu kita buat garis bilangannya. Kemudian kita tentukan arahnya gitu ya, plus minnya dari mencoba titik misalkan x sama dengan 0. Nah, kemudian diperoleh ternyata negatif yang tengah dan kanan kirinya positif. Oke, ini pokoknya cara pertidaksamaan kuadrat ya, bisa dipelajari lagi pada video-video sebelumnya. Oke, lanjut ya. Kita langsung perhatikan syarat numerusnya. Untuk yang pertama kita punya di sini, oh ya jangan lupa ya, ini arah panahnya itu keluar. Kenapa? Karena lebih dari sama dengan. Oke, lanjut ke syarat 1. Di sini ada x kuadrat lebih dari 0, berarti x-nya kan tidak sama dengan 0 ya. Jadi yang pembuat 0-nya itu 0, tapi karena tidak ada sama dengannya, jadi bulatnya kosong. Kita coba kanan kirinya 0, ternyata dia sama-sama plus, dan kita butuh yang plus. Jadi untuk 0, dia itu diarsir ke segala arah. Kita sambungkan atau satukan syarat 1 dengan yang utama. Nah, seperti ini. Lanjut lagi ke syarat 2. Kita masih punya 8x tambah 20. Harus lebih dari 0. Maka x-nya ini lebih dari negatif 20 per 8. Oke, bulatnya kosong. Dari negatif 20 per 8, kita arsir ke sebelah kanan. Ini pertidaksamaan linier ya. Bisa langsung dipilih kanan atau kiri dari garis bilangannya. Oke, kita langsung letakkan di garis bilangan utama. Nah, jadi di sini negatif 20 per 8, kemudian arsir ke arah sebelah kanan. Oke, di sini mana yang mempunyai 3 warna? Oke, ada 2 ya, ada negatif 20 per 8 sampai negatif 2, dan ada yang lebih dari 10. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x-nya lebih dari negatif 20 per 8 dan kurang dari 2, negatif 2 maksudnya. Kemudian x-nya lebih dari sama dengan 10. X anggota bilangan real. Oke, bisa dipahami ya? Jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Soal selanjutnya. Untuk nomor 3 ini kita punya bentuk logaritma kuadrat dengan numerus x dikurangi logaritma x kuadrat dikurangi 8 lebih dari sama dengan 0. Oke, kita harus tahu kalau logaritma kuadrat x itu maksudnya adalah log x, tapi kuadrat. Jadi logaritmanya yang kuadrat ya. Oke, kita sudah kurung gitu ya. Di sini ada log x. Itu kalau log x kira-kira basisnya berapa? Ya, 10 ya. Kalau misalkan tidak ditulis basisnya, artinya dia 10. 10 log x. Oke, supaya mempermudah, ini kita misalkan dulu jadi suatu variabel. Misalkan di sini jadi A.
log X sama dengan A, maka kita punya A kuadrat kurang 2A kurang 8 lebih dari sama dengan 0. Ini masuk ke pertidasamaan kuadrat. Jadi langsung saja kita faktorkan untuk memperoleh pembuat 0 untuk pertidasamaan ini. Oke, ternyata A-nya itu sama dengan 4 atau A-nya sama dengan negatif 2. Oke, kita lanjut buat garis bilangan A-nya. Nah, di sini kita punya negatif 2 dan 4, kita cobain. Ternyata plus min plus juga kalau dicoba, jadi nanti boleh ya dicoba langsung ke pertidasamaannya. Kemudian jangan lupa, A itu belum himpunan penyelesaian akhir. Kita butuh di sini X gitu. Cuman kita lihat dulu ya, arsirnya kemana kira-kira? Ya, ke yang positif ya, jadi di sini keluar arahnya. Kemudian jangan lupa A-nya dirubah jadi log X lagi. Jadi 10 log X sama dengan 4, maka X-nya 10.000. Sedangkan 10 log X sama dengan negatif 2, X-nya adalah 1 per 100. Oke, di sini kita buat garis bilangan untuk X. Tinggal dirubah saja. Negatif 2-nya jadi 1 per 100. Untuk yang 4-nya jadi 10.000. Gitu. Oke, jangan lupa, di sini kita punya syarat untuk yang numerusnya. Ada X, berarti X-nya harus lebih dari 0. Berarti dari 0-nya kita langsung arsir ke arah sebelah kanan, ya. Oke, itu syarat pertama. Ada lagi syarat kedua? Iya, ada ya. Di sini ada X kuadrat. Harus lebih dari 0. Nah, maka di sini X-nya tidak sama dengan 0, tapi ke segala arah. Kayak tadi soal nomor 2 ya. Jadi di sini dari 0 juga ternyata ke kanan dan ke kiri untuk yang birunya muda. Nah, sekarang kira-kira yang mana daerah yang memenuhi semuanya, yang punya 3 warna? Oke, berarti himpunan penyelesaiannya dengan jelas kita peroleh di sini X itu lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1 per 100, atau X-nya lebih dari 10 sama dengan 10.000, X-nya anggota bilangan real. Gitu. Jadi, jangan lupa ya kalau kita memisalkan X-nya jadi A, gitu ya, log X-nya jadi A, balikan lagi ke X-nya. Dan jangan lupa untuk pertidasamaan logaritma kita butuh syarat dari numerus ya, harus lebih dari 0. Gabungkan semuanya, kemudian setelah itu arsir yang memiliki 3 warna. Di sini karena 3 ya, syaratnya 1, yang utamanya 1. Maksudnya syaratnya 2, yang utamanya 1. Oke, kita lanjutkan. Oke, nomor 4, kita ada 2 min X log X lebih dari 2. Nah, di sini basisnya itu untuk yang sebelah kiri ada 2 min X. Artinya, basisnya itu dia belum tentu bilangannya berapa, karena ada variabel. Oke, sebelum kita pikirkan basisnya, kita samakan dulu kedua ruas gitu ya. Jadi, sama-sama memiliki logaritma dengan basis 2 min X. Jadi, yang sebelah kanan kita rubah ya. Jadi, 2 min X log 2 min X, yaitu 1 ya. Terus angka 2-nya itu bisa pindah gitu ya ke atas. Jadi, di sini kita memiliki numerusnya adalah 2 min X pangkat 2. Oke, karena basisnya sudah sama, maka kita punya di sini numerusnya, yakni X lebih dari 2 min X kuadrat. Tapi, karena basisnya itu mengandung variabel, maka kita harus pikirkan untuk membagi basisnya jadi 2 bagian. Yang pertama, untuk basis yang di antara 0 dan 1. Artinya yang kalau basisnya itu kurang dari 1 gitu ya. Nah, berarti di sini 2 min X-nya kurang dari 1. Jangan lupa kita jadikan yang tengahnya itu X saja gitu kan. Masih ada 2 min X ya. Nah, jadi X saja, kita pertama tambah 2 dulu. Atau kurang 2 ya, supaya 2-nya hilang. Ketiga ruas, kita kurang 2. 0 kurang 2 itu negatif 2. 2 kurang 2 kurang X, negatif X. 1 kurang 2 itu negatif 1. Nah, setelah itu, yang bagian tengah itu masih negatif X. Maka kita bisa langsung kalikan dengan negatif 1, supaya jadi X ya. Jadi kalau kali dengan negatif 1 jangan lupa ya, semua tanda pertidasamaannya berubah arah. Jadi di sini kita peroleh X-nya lebih dari 1 dan kurang dari 2. Itu untuk basisnya ya. Syarat basisnya kita punya X itu di antara 1 sama 2.
Nah, sekarang untuk basis yang ini, maka penyelesaian utamanya seperti apa? Oke, di sini untuk numerusnya kita perhatikan, ada X kurang dari 2 min X kuadrat. Nah, kita kuadratkan, kemudian satu ruaskan semuanya ya. Jadi 0 kurang dari X kuadrat min 5X plus 4. Kita faktorkan, diperoleh X tidak sama dengan 4 dan X tidak sama dengan 1. Selanjutnya kita buat garis bilangannya. Di sini kita memiliki X tidak sama dengan 4 dan tidak sama dengan 1. Berarti 4 dan 1-nya itu bulatnya kosong. Dan arahnya ke kanan dan ke kiri, karena lebih dari sama dengan 0. Untuk plus min plusnya boleh nanti dicek ya, sesuai dengan pertidaksamaan kuadrat seperti biasa. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk syarat dari basisnya, di mana X-nya itu di antara 1 sampai 2. Jadi kita punya yang ini. Oke, lanjut dulu ya untuk ke poin yang kedua, yakni di mana basisnya lebih dari 1. Maka 2 min X-nya lebih dari 1. Jadi X-nya itu kurang dari 1. Ini untuk basisnya. Nah, untuk numerusnya, berarti dengan cara yang sama ya, kita peroleh X-nya itu tadi tidak sama dengan 4 dan tidak sama dengan 1. Langsung ke garis bilangannya. Nah, di sini sama, berarti cuma kita pilih yang tengah, karena di sini X min 4 dikali X min 1-nya kurang dari 0. Oke, karena di sini syarat basisnya itu X-nya kurang dari 1, maka, nah ini, arsir hijaunya untuk syarat basis. Oke, kita lanjutkan ya. Kita perhatikan kedua garis bilangan. Oke, di sini ada I1 digabung dengan I2. Itu adalah pertidaksamaan logaritma untuk soal nomor 4. Tapi kita perhatikan dulu, untuk yang I1, kira-kira ada nggak sih irisan antara yang hijau sama yang hitam? Ada nggak yang dua warna sekaligus? Di satu ya, cuman satunya sendiri dia bulatnya kosong, jadi itu himpunan kosong. Nah, untuk di yang I2, di sini juga sama, irisannya di satu. Tapi balik lagi, satunya bulat kosong. Jadi di sini kita punya himpunan kosong digabung himpunan kosong. Jadi jawabannya adalah ya himpunan kosong gitu ya. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ya, jadi kalau misalkan basisnya sendiri bukan angka, masih ada variabelnya, maka kita wajib bagi dia jadi dua kondisi, di mana basisnya antara 0 sampai 1 dan basisnya lebih dari 1. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Nomor 5. Di sini soalnya 2 dikali log 2x kurang dari sama dengan 2 dikali log 2 ditambah log 7x tambah 18. Nah, di sini ada koefisien di depan logaritma, itu bisa pindah jadi pangkat, supaya tidak ada lagi koefisien depannya, gitu ya. Kita gunakan sifat logaritma yang memindahkan koefisien. Jadi, untuk yang ruas sebelah kiri, kita memiliki logaritma 2x pangkat 2, kurang dari sama dengan logaritma 2 kuadrat ditambah logaritma 7x tambah 18. Tulis ulang saja. Oke, setelah dapat gitu ya, sudah tidak ada koefisien di depan logaritmanya, ruas sebelah kanan masih ada dua logaritma. Cara menyatukannya seperti apa? Nah, kalau sama nih basisnya, di sini kan nggak ada basisnya ditulis, artinya dia 10. Jadi semuanya itu logaritma dalam basis 10. Nah, karena basisnya sama, kalau ada penjumlahan logaritma, kita bisa jadi ubah menjadi perkalian. Gitu. Jadi, untuk ruas kirinya tulis ulang. Nah, ruas kanannya jadinya logaritma 4, yaitu 2 kuadrat ya, dikali dengan 7x tambah 18. Jadi, logaritmanya ditulis satu kali saja. Gitu. Nah, setelah sama nih, basis sama-sama 10 kan, kanan dan kiri, maka kita tinggal perhatikan numerusnya saja. Nah, di sini berarti 4x kuadrat kurang dari sama dengan 4 dikali 7x tambah 18. Karena sama-sama kelipatan 4, bisa kita sederhanakan dulu. Kita bagi kedua ruas dengan 4. Jadi menghasilkan x kuadrat kurang dari sama dengan 7x tambah 18. Kita pindah ruaskan supaya satu ruas menjadi 0.
dan selesaikan dengan cara pertidaksamaan kuadrat seperti biasanya. Difaktorkan, kemudian kita peroleh faktornya ada 2, yakni 9 atau negatif 2. Kemudian setelah difaktorkan, buat 3 garis bilangan dalam bentuk bulatan penuh, karena sama dengan. Oke, kemudian cobain plus dan minnya gitu ya. Plus minnya dicoba boleh ke yang x kuadrat min 7x plus min 18, atau ke x min 9 dikali x plus 2, terserah. Kita peroleh tandanya plus min plus, kita butuh yang min, jadi yang tengah. Oke, jangan lupa, kalau pertidaksamaan logaritma kita butuh syarat. Jadi di sini syaratnya yang pertama kita punya 2x lebih dari 0, maka x-nya lebih dari 0. Ini ya, di garis bilangannya kita langsung gambarkan. Kemudian syarat selanjutnya kita punya numerus 2 dan 7x plus 18. Nah di sini 2-nya sudah merupakan angka yang lebih dari 0, maka sudah saja tidak perlu dicek kembali. Tapi 7x plus 18-nya dia masih berupa variabel x-nya ya. Jadi kita pastikan dulu 7x plus 18-nya harus lebih dari 0. Maka x-nya harus lebih dari negatif 18 per 7. Nah kita gambar juga di garis bilangannya. Oke. Selanjutnya kita lihat yang mempunyai 3 warna, hitam, biru muda, dan biru tua. Yang mana? Ya, betul. Jadi, dari 0 hingga 9. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x-nya lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 9, dan x-nya anggota bilangan real. Oke, bisa dipahami ya? Jadi, itu contoh-contoh dari pertidaksamaan logaritma. Tinggal yang penting apa? Samakan basisnya. Jadi basisnya sama, kita bisa langsung lihat numerusnya saja. Kemudian kembali lagi, tinggal kerjakan secara kuadrat, linier, atau polinom. Tergantung dari soal yang munculnya. Gitu ya. Oke, apabila ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini apabila bermanfaat. Juga subscribe, like, dan nantikan video pembelajaran lainnya di channel ini. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.